Kembali di closing market pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama MNC Sekuritas. Untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta proyeksinya esok, kita telah terhubung dengan Muhammad Rudi, analis MNC Sekuritas. Selamat sore Mas Rudi. Ya, selamat sore Mas Rudi. Selamat sore. Selamat sore Mas Rudi. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Ya, sore dengan Rudi Setiawan, analis dari MNC Sekuritas. Selamat sore Mas Rudi. Ini kalau tadi kita lihat bahwa indeks hari ini berhasil ditutup menguat, penguatannya juga cukup signifikan 1,75% di 4.964. Ini penguatan yang terbilang cukup tinggi juga dibanding pekan lalu. Rabu pekan lalu saja ditutup hanya 0,03%. Kalau Anda melihat sentimen apa yang menjadi penopang utama dari penguatan IHSG di penutupannya tadi, di penutupan untuk hari ini? Ya, oke. Kalau kita lihat ya, memang ini tidak terlepas dari proyeksi terbaru oleh The Economist Intelligence ya, dan juga dari ADB, di mana memang Indonesia sendiri diestimasikan untuk di 2020 ini masih bisa bertumbuh positif untuk GDP-nya di level 0,5% sampai dengan 1%. Itu yang memang menjadi salah satu penopang dari IHSG kita menguat signifikan pada hari ini. Dan juga dari regional sendiri juga mengalami penguatan ya. Karena memang kalau kita lihat dari beberapa negara Asia Tenggara sendiri seperti Singapura yang akan membuka akses perbatasan kembali ya dengan salah satu negara Asia Tenggara juga Malaysia. Dan itu yang memang menjadi salah satu penyebab dari regional dan juga Indonesia sendiri untuk indeksnya itu menguat cukup signifikan pada hari ini, Mbak Cakri. Oke, tapi dilihat dari sentimen global dan regionalnya, mana yang paling mempengaruhi penguatan indeks kita di penutupannya sore ini? Oke, kalau kita lihat memang itu masih terlepas dari itu ya, dari global sendiri. Karena kalau kita lihat sendiri sebenarnya beberapa dari riset yang selain yang disebutkan saya tadi masih melihat Indonesia masih rawan sekali. Karena kalau kita lihat dari pertumbuhan COVID-19 ini sendiri itu masih cukup tinggi. Di mana salah satunya memang ini menjadi kekhawatiran dari para investor. Karena kalau kita lihat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia sekarang paling tinggi dari pemaparan COVID-19 sendiri. Sehingga memang estimasi dari pertumbuhan GDP sendiri masih belum bisa dipastikan yang tepat sekali Mbak Cakri untuk saat ini. Artinya kita masih harus melihat seperti apa perkembangan dari penyebaran kasus COVID-19 ini ya. Tapi kalau dari analisis Anda, apakah penguatan hari ini yang sudah 1,75% tadi ini masih bisa ada peluang tidak untuk mendorong IHSG bisa kembali lagi ke level 5.000-nya? Oke, kalau kita lihat memang sebelumnya ya Indonesia mendapatkan outlook yang cukup positif dari JP Morgan. Namun itu lebih kepada MSCI Indonesia, di mana memang MSCI Indonesia sendiri diestimasikan berada di level 5.900. Nah, kalau kami dari MNC Sekuritas melihat, jika memang IHSG kita mencoba untuk menembus level 5.000, justru itu kan berpotensi sekali rawan koreksi, Mbak Cakri. Karena kalau kita lihat dalam sepekan ini saja net sell asing sudah mencapai lebih dari 2 triliun, Mbak Cakri. Oke, Mas Rudi, tadi kalau kita sempat mendengar pernyataan dari Menteri Keuangan bahwa mengimbau atau menyarankan untuk menempatkan dana begitu di bank, apakah ini cukup menopang kinerja dari emiten-emiten dari perbankan begitu? Kalau kita lihat itu memang menjadi dicoba ya untuk stimulus dari sisi perbankan, karena kalau kita lihat sendiri
dari loan growth perbankan saat ini itu sudah single digit, bahkan di bawah 5% Mbak Cakri. Jadi memang itu diharapkan untuk menopang sisi kinerja dari perbankan, setidaknya tidak terlalu negatif growth untuk laporan keuangannya di kuartal 2 dan kuartal 3 sampai akhir tahun nantinya Mbak Cakri. Oke, tapi untuk rekomendasi saham sendiri, apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk para pelaku pasar? Oke, kalau dari kami MSI Sekuritas masih menilai untuk saham-saham konsumer seperti ICBP, lalu juga ada dari HMSP dan gudang garam ya, dan juga untuk beberapa sektor lainnya yang terkait dengan reopening PSBB seperti dari properti yang lebih memiliki retail mall, dan juga untuk dari saham-saham seperti retail ya, kalau kita lihat seperti MAPI dan juga PZZ atau Pizza. Lalu juga untuk properti sendiri adalah Pewon ya, atau Pakuwon, dan juga SMRA Mbak Cakri. Dengan perbankan bagaimana Mas Rudi? Karena tadi juga diinformasikan oleh rekan kita yang ada di BI bahwa perbankan ini salah satu sektor yang juga menopang IHSG berhasil rebound dan kembali di zona hijau untuk hari ini. Oke, kalau kita lihat memang perbankan dengan weighting yang sangat besar sekali ya untuk di indeks kita ya. Namun kalau kita lihat harus menunggu dari laporan kuartal 2 nantinya Mbak Cakri. Karena kalau kita lihat dari tanggal 24 hari ini ya, itu mendekati dari akhir Juni, di mana memang cukup rawan koreksi untuk saham-saham perbankan, karena estimasi dari earningnya nanti di kuartal 2 ini penurunannya cukup dalam Mbak Cakri. Jadi lebih baik untuk menghindari saham-saham perbankan Mbak Cakri. Menghindari saham-saham perbankan, justru seperti itu saran dari Anda begitu ya. Mas Rudi, ini BI juga sedang merancang insentif bagi anggota bursa termasuk para penjamin emisi begitu. Seperti apa dampaknya terhadap gairah para investor untuk melihat insentif ini? Ya, kalau kita lihat memang ini bisa dimanfaatkan ya, karena memang itu bisa menopang dari insentif, salah satunya juga dari pajaknya. Jadi sehingga memang earning yang didapatkan akan berpotensi untuk terjaga, meskipun memang insentif ini sebenarnya tidak terlalu menopang signifikan sekali Mbak Cakri. Oke, Mas Rudi, terakhir ini bagaimana peluang IHSG untuk besok jika melihat di tengah pekan ini saja sudah berhasil menguat 1,75%? Ya, saya rasa memang penguatannya akan besok terbatas Mbak Cakri, karena memang yang sudah saya sebutkan tadi, jika sudah menembus level 5.000, kemungkinan IHSG kita rawan sekali untuk dilakukan aksi profit taking. Maka kami menilai untuk besok untuk supportnya sendiri berada di level 4.820 dengan resistennya berada di level 5.020 Mbak Cakri. Oke, baik. Terima kasih Rudi Setiawan, analis dari MSI Sekuritas telah bergabung bersama kami di Closing Market sore ini.